إله إلا الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdash syakirin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sedaya ahli Jum'ah rahimakumullah, marilah kula panjenengan pertama-tama mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah secara berjamaah, yaitu mendengarkan khutbah dan sholat Jumat bersama-sama. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, karena kata Nabi, dua nikmat yang sering kula panjenengan abaikan atau lalaikan, tidak begitu kula panjenengan gatekaken perhatikan, inggih menika kesempatan dan kesehatan. Nggih. Kita sempat waktunya banyak nganggur ning boten sehat. Kula panjenengan teng rumah sakit tuh nganggure kathah banget. Gitu. Berarti napa niku? Kesempatannya luar biasa. Nganggur boten napa-napa, hanya diladeni tinggal minum obat, makan enak. Gitu. Ning boten sehat ngoten niku. Walaupun kesempatannya banyak. Di sisi lain kula panjenengan napa niku kesehatannya terjamin ning karena kita sehat, kemudian napa? Kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan, banyak sekali napa niku pekerjaan sampai lupa segala-galanya, lupa beribadah gitu, lupa dengan keluarga, lupa dengan masyarakat. Nah, gitu, tidak punya kesempatan. Nah, mbok menawi misale kula panjenengan masih kurang sempat bercengkrama dengan keluarga karena faktor apa, faktor sibuk segala macam, barangkali masih dimaklumi, walaupun itu juga tidak bagus. Ning kalau sampai kula panjenengan tidak bisa menyempatkan hanya sekian menit untuk menghadap Allah, untuk beribadah bersama, gitu, hari satu pekan sekali di hari Jumat untuk beribadah yang merupakan kewajiban kita. Gitu. Syukur ditambah dengan 5 waktu sehari semalam ke masjid. Itu kan hanya sebentar sebenarnya dibandingkan kegiatan kula panjenengan sing 24 jam. Nah, kok mboten sempat. Nah, niku luar biasa. Napa niku buruknya karakter kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena
Dia Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita semuanya, memberi kehidupan kita semuanya, kok sampai kita abaikan tidak mau beribadah. Nah, padahal hanya sehari semalam 5 kali gitu. Dan saya yakin semempeng-mempengnya kulo panjenengan misalnya sholat jamaah gitu, jarang yang lebih dari 10 menit untuk sholat berjamaah. Maksimal niku 5, 7, niku 8 niku wis termasuk suwi niku. Rata-rata itu tidak sampai lebih dari 10 menit. Nah, itu harusnya napa niku kita utamakan karena itu merupakan satu-satunya ibadah sing kangge jaminan napa mungkin selamat napa boten kula panjenengan teng akhirat. Karena kata Nabi yang pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah salat kita semuanya. Nek salate sae berjamaah, syarat rukunnya terpenuhi, wudunya sempurna, pakaiannya baik gitu, sempurna, tertutup auratnya, terus khusyuk. Nek niku sae niku teng malaikat berarti niki amal yang lain sae kabeh langsung mlebu teng swarga ngaten niku. Walaupun mungkin nek didelok teliti mungkin yo kathah niku kula panjenengan borok-boroknya noda-noda tapi gandeng salate niku sae niku dianggap sae kabeh wis pokoke niki tiyang niki apik, dianggap apik teng swarga. Jadi malaikat tidak perlu napa niku banyak cincang istilahnya ngorek-ngorek semua apa amal perbuatan kita karena yang pertama dihisab niku sembahyang kita, salat kita 5 waktu ternyata bagus, dianggap semua amal baiknya bagus. Berarti niki zakatnya ya bagus, infaknya bagus, gitu. Puasanya bagus, hajinya bagus. Niku dianggap ngoten niku karena apa? Dari poin pertama salat kula panjenengan sudah bagus. Ning nek salate mboten sae, kadang jamaah, kadang mboten, malah kadang nauzubillah ora nindake salate, gitu. Jumatan gini napa niku mboten mesti ya. Niku berarti niki saya suwe niku hisabe kula panjenengan. Berarti paling niki amal-amal yang lain juga ora beres niki ditakoni meneh. Bab niki takoni mengko yang disi zakat napa mboten, ngaji napa mboten, itu karo garwane pripun, karo napa niku tangga tepalih pripun, puasane pripun, haji napa mboten, takoni kabeh gara-gara napa? Niku wae salate mboten sae. Nah, pesan malih kalau panjenengan napa monggo dipun syukuri masih diberi hidayah oleh Allah, rahmat oleh Allah untuk kita bersama-sama beribadah pada siang hari ini. Karena tidak semua orang diberi napa itu hati yang lapang kita untuk napa niku tulus ikhlas mendatangi tempat beribadah sowan sareng dumateng Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jamaah semuanya salawat dan salam semoga senantiasa limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berpesan jamaah semuanya adalah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya haqqu tuqatihi, dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kulo panjenengan rawuh ke sini sowan kene juga itu semata-mata dalam rangka apa niku memenuhi panggilan Allah, gitu, melaksanakan perintah Allah karena ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang balik, yang mukallaf, yang laki-laki untuk sholat Jumat bersama-sama beribadah pada siang hari ini begitu. Jamaah semuanya, saya tadi menyinggung surat Al-Baqarah ayat 168 dan 69 tentang apa? Tentang kulo panjenengan didhawuhi teng Gusti Allah agar makan apapun yang di muka bumi gitu. Jadi sebenarnya yang di muka bumi menika semuanya diberikan, diperuntukkan untuk manusia, untuk kita begitu, untuk anak cucu Adam. Tapi kan bermacam-macam gitu. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang berbahaya, ada yang membawa manfaat, ada yang membawa mafsadat, madarat dan semacamnya gitu. Nah, kulo panjenengan ini dawuh kepada semua manusia nggih. Berarti tidak hanya orang Islam tapi siapapun manusia diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk apa?
hanya memakan makanan yang halal dan thayyib, halal dan bagus gitu. Jadi bukan semata-mata halal tapi juga bagus gitu. Kan kathah barang sing halal ning boten sae. Nggih. Namun kula seniki dadi nyebut merek. Seni kan sedang heboh minuman yang namanya Mixu. Itu yang sekarang di Indonesia sudah tiba-tiba dalam jangka setahun sudah napa niku berdiri 360 gerai. Jadi kan niku per bulannya berapa gitu. Itu dari luar negeri, dari Cina ngapunten nggih. Niku kan belum ada, walaupun mungkin itu hanya minuman, tapi kan itu belum ada standar, belum ada sertifikasi daripada MUI. Dengan mungkin kalau ke Jogja banyak sekali itu gerai-gerai semacam itu. Dan napa niku banyak yang antri karena memang murah harganya begitu. Gitu. Ya kalau kita bicara minuman barangkali andaikan tidak ada sertifikat MUI pun malah sekedar minuman itu mungkin halal begitu ya. Tapi yang jelas kalau saya baca di beberapa sumber niku gulanya tinggi sekali kadar gulanya. Jadi manis-manis banget kok yang ngombe gula pinten gram ngoten niku. Ya kita kalau sekarang bicara gula itu walaupun kita butuhkan tapi itu kalau terlalu banyak juga tidak bagus untuk terutama ginjal kita. Gitu. Apalagi yang mengandung soda. Ngapunten sing kala wingi adiknya Rano Karno niku Suti Karno niku diamputasi niku napa niku kakinya. Karena apa? Kadar gulanya tinggi sekali. Jadi diabetes akhirnya harus karena kalau luka niku tidak sembuh-sembuh itu kakinya diamputasi. Dan dia juga mengakui sejak kecil nggak pernah minum air putih. Tiap hari minum yang soda yang manisnya kandungannya tinggi sekali. Nah, ini kan sudah merupakan pelajaran bagi kita semua, bagi keluarga kita terutama di rumah gitu, istri kita, nona kita, saudara kita. Gula juga kita butuhkan tapi jangan terlalu berlebihan begitu. Nah, kalau panjenengan gulanya lebih dari 200 wah sudah berbahaya sekali. Kalau punya tetangga kemarin baru 2 hari yang lalu dibawa ke rumah sakit karena gulanya itu di atas 600. Nah, itu kan sudah tinggi sekali. Ini dampaknya kepada jantung, kepada organ-organ dalam yang lain. Gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, jadi gula yang manis-manis dan semacamnya itu halal, gitu. Tapi kalau gula-gula buatan itu ya tidak bagus untuk tubuh kita begitu. Tapi gula-gula dari dari buah-buahan itu malah bagus, gitu. Makanya sekarang pemerintah menganjurkan kepada kita sama semuanya. Jadi kalau kita makan niku, kita bikinlah gambaran piring lagi. Piring niku diparut dados sekali niku. Terus nanti kalau dibikin komposisi 2/3 dari separuh tadi itu adalah nasi, 2/3 dari sebelahnya adalah sayur. Nah, yang sepertiga niku buah dan sepertiga itu lauk. Jadi memang nek kula pengen sehat, niku bukan semata halal tapi nggih komposisinya juga diatur sebaik mungkin. Setiap makan harus ada buahnya, harus ada sayurnya. Nah, kula panjenengan sekarang dengan budaya-budaya yang sekarang berkembang di masyarakat, anak-anak kita tuh diharapkan hanya pokoknya nasi kayak campur gorengan nggih pun. Ngaten niku yang tidak sehat untuk anak-anak kita. Kebanyakan karbonya tapi kurang seratnya, kurang asupan protein-proteinnya begitu. Nah, itu kan kedepannya walaupun mungkin ya dalam tahap awal mungkin tidak apa-apa tapi ke depan nanti kalau panjenengan nanti anak gampang obesitas gitu, gampang kena penyakit begitu karena apa tadi proteinnya kurang begitu. Hanya nasi sama lauk tapi tidak ada sayur, tidak ada buahnya. Nah, sekarang yang diharapkan pemerintah seperti itu. Jadi yang halal tapi juga yang baik begitu. Karena banyak sekali yang tadi saya sampaikan ada yang halal tapi tidak baik. Kula mawon nembe niki ngraosaken nggih kacang niku enak banget gitu.
Nek urung entek niku urung rampung nek teng ajeng kula panjenengan wonten kacang. Ning kacang niku nek umur-umuran kula mriku niku nggih napa niku gek nek kokan nggih gek cekot-cekot niku denggule niku. Nah, itu kan kacang tidak apa-apa, kacang itu makanan sayuran ibaratnya tanaman palawija tidak apa. Tapi ketika dimakan berlebihan apalagi umur-umur 40 tahun ke sana sangat tidak bagus. Nah, daging kambing, daging sapi itu enak, jeroan enak, tapi untuk umur-umur 40 50 tahun ke atas sangat tidak bagus. Kalau sering kita konsumsi apalagi hariannya seperti itu. Nek hanya sepekan sekali itu ora apa-apa, tapi nek setiap hari gitu 3 hari sekali makannya itu terus ya nanti akan merusak ginjal kita. Ya, nek wis ginjalnya rusak niku mari banyak kepada jantung dan lain akhirnya kula panjenengan nggih ngapunten lebih cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding orang-orang yang lebih menjaga kesehatannya begitu. Nggih. Rokok katanya ya. Rokok mungkin hanya Muhammadiyah yang mengharamkan, sementara yang lain tidak begitu tegas memberi status haram. Jadi artinya kan kebanyakan orang kan menganggap rokok itu biasa gitu. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan ubah begitu. Tapi tidak ada yang mengatakan hal itu enggak ada. Yang ada makruh, mubah atau haram begitu kan. Artinya apa, kalau mubah ya berarti ya boleh lah begitu. Tidak apa-apa. Ning semua dokter mengatakan nek kula panjenengan terlalu banyak merokok sehari berapa bungkus begitu sangat tidak bagus untuk kesehatan kita. Itu sama aja kula panjenengan pelan-pelan untuk bunuh diri begitu. Itu siapapun tidak yang menolak rokok niku mboten sae begitu. Ya kan sekarang ketika kita akan menikah nih Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya, itu sekarang dipastikan calon laki-laki jangan merokok setidaknya 3 bulan sebelum dia berhubungan seks pertama kali dengan pasangannya. Jadi 3 bulan sebelum dia akad, sebelum dia malam pertama berhubungan badan dengan pasangannya jangan merokok. Nek kepengen anaknya mboten stunting begitu. Seperti itu. Karena rokok niku punya pengaruh nanti hamilnya susah begitu kan. Terus juga nanti anaknya cenderung stunting begitu. Nah, itu penelitian dari para ahli medis seperti itu. Jadi sekali lagi monggo panjenengan kula ngajak pribadi kula piyambak sareng-sareng dan kepada panjenengan semua marilah kita menaati perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 168 169 kula panjenengan agar berpola hidup sehat, makanlah segala sesuatu yang halal. Ya kalau dalam konteks kita ya genah ono sertifikat saking MUI begitu kan. Yang kedua juga baik untuk tubuh kita begitu. Bukan semata-mata halal tapi juga baik untuk tubuh kita. Apalagi kok sampai makan yang haram sing ora apik gitu. Tentunya miras itu kan sudah haram, juga tidak baik untuk tubuh kita begitu. Itu kan sudah haroman gitu. Tur yo napa niku khobihan begitu, jelek untuk tubuh kita. Nah, kita diarahkan oleh Allah agar ya halal juga yang baik. Karena apa, nek kula panjenengan memakan makanan yang tidak baik, apalagi yang haram, itu berarti kula panjenengan mengikuti jejak-jejaknya setan, padahal setan niku musuh yang nyata buat kita semuanya. Nggih, amargi napa? Setan selalu memerintahkan kita untuk as-su' wal fahsya, perbuatan yang jelek dan perbuatan yang keji. Dan agar kula panjenengan berkata-kata tentang apa? Tentang sesuatu atas nama Allah apa yang tidak kita ketahui. Maka semoga menjadi peringatan ataupun hikmah refleksi untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa la 'afwa 'indal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلا ذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.